Bingung. Oke, ini tentang apa ya, pra-peradilan. Pra-peradilan dulu. Jadi pertama untuk pra-peradilan, kalau kami sendiri menghargai ya upaya hukum yang diajukan oleh rekan-rekan sejawat sebagai penasihat hukum tersangka, karena itu memang upaya hukum yang dianut oleh hukum acara pidana kita, dan itu adalah forum yang tepat untuk menguji. Ya. Jadi itu silakan saja untuk dilakukan. Sekalipun kalau kami berpandangan memang ini agak berlebihan. Ya, berlebihannya kenapa? Pertama, karena biasanya seorang advokat itu mengajukan upaya peradilan itu untuk memastikan agar upaya paksa itu terhenti. Artinya upaya paksa itu masih berlangsung. Sementara di perkara ini kan sebenarnya dengan dilimpahkannya berkas secara otomatis upaya paksa sudah terhenti. Tadi kan juga sempat dibahas itu, sesuatu yang sudah terhenti apalagi yang mau dicari ya. Baik, soal pra-peradilan kita akan simak besok, tapi tentu ini ada perdebatan di sini, nggak ada masalah. Besok nanti kita akan lihat sama-sama bagaimana kemudian video penangkapan itu yang tadi Mas Roy bilang apa tadi? Pengkhianatan G30 SPK. Besok kan berapa menit Mas Roy itu? Videonya sih kompilasi ya, jadi ada beberapa nggak sampai ya sekitar 20 menitan. Lumayan panjang. Panjang. Ada audionya tadi? Ada. Audio, jadi bisa terdengar suara ketika saya. Itu dari mana videonya? Kan bukan dari pihak penyidik dong? Enggak, dari saya. Dari mana? Ya emang rumah nggak ada kamera. Oh. Dan kameranya itu detil. Dan kameranya tuh kalau kita nonton Piala Dunia sekarang, Mas. Piala Dunia sekarang tuh kameranya nggak hanya dari kamera itu. Pandangan dari wasit, pandangan dari apa namanya? Iya, iya. Angle. Ya angle dari wasit dan juga angle dari. Tapi sebentar, saya mau tanya, penasaran juga. Jadi semua ruangan ada kamera termasuk kamarnya Mas Roy? Ada dong. Oke, luar biasa. Ada. Tapi memang tidak saya keluarkan CCTV-nya. Tapi? Nanti dulu CCTV-nya untuk tugas yang lain nanti. Loh, ini videonya dari CCTV? Videonya kan? Bukan. Dari yang merekam di situ. Oh, ya. CCTV ada lagi backup? Ada lagi. Oke, tapi ini dari video? Ya. Handphone? Oh, I see. Jadi ada suaranya. Ya. Tapi kalau CCTV juga ada suara kan sekarang? Ada, cuman kebetulan kalau yang ada suara yang di living, karena yang di kamar. Kalau di tengah itu kan ada lorong, itu nggak ada. Oke. Tapi seru lah pokoknya besok ya. Silakan nonton di pengadilan. Audio jelas ya besok ya? Oh jelas. Audio jelas. Oke. Jadi semua sampai ke ruangan-ruangan masuk-masuk itu? Ada. Sampai saya masuk ke kendaraan yang bawa saya ada rekaman. Sampai di bawah ya, juga sampai ada? Teriak, sampai ada bukti bahwa ini bicara dengan lawyer, nolak. Enggak. Oke, detil jadi ya? Detil, sangat detil besok. Silakan ditonton. Dan ada 3 saksi dan ada 1 ahli. Oke, baik. Oke, kita simak besok sama-sama. Boncos lah pokoknya, kalau memang benar-benar jujur. Gitu. Bung Refli, silakan. Iya, saya mau menggarisbawahi Ade Darmawan tadi ya. Bukan mengkritik, menggarisbawahi yang statement yang salah gitu ya. Karena dia tadi mengatakan soal KUHAP itu, dia kan berpatokan pada KUHAP yang lama. Jadi begini, pasal transisional 361 huruf A itu Undang-Undang 20 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana itu hanya berlaku untuk kalau dia crossing. Misalnya proses penyidikan, kan dia sebut proses penyidikan dan penuntutan. Ketika undang-undang itu diundangkan, yaitu pada tanggal 2 Januari, proses penyidikannya itu sudah selesai, sudah dimulai sebelumnya. Maka kalau sudah dimulai, setelah tanggal 2 Januari tetap pakai KUHAP yang lama. Itu benar. Demikian juga penuntutan. Misalnya penuntutannya itu tanggal let's say 30 Desember 2025. Begitu crossing ke sini tetap pakai karena sudah eksis sebelum undang-undang itu diundangkan. Tetapi untuk penggeledahan, penangkapan dan penahanan yang dilakukan ke Mas Roy itu tidak pakai KUHAP yang lama. Itu harus pakai KUHAP yang baru. Why? Karena proses penyidikan yang crossing tadi sudah selesai dengan adanya P21. Jadi tidak ada lagi proses penyidikan. Dan itu confirm dengan apa yang ada tertera di surat penahanan dan penangkapan. Dalam surat penahanan, penangkapan plus penggeledahan yang dikutip adalah pasal-pasal di KUHAP yang baru. Nah lucunya ya, kendati mereka sudah mengutip yang benar menurut undang-undang yang ada, jadi pasal transisionalnya itu jangan hanya baca pasal 361
huruf A, tapi baca juga huruf D. Kalau kasus itu sudah dilimpahkan, maka menggunakan yang namanya undang-undang ini. Nah, ketika mereka menjawab kami, mereka mengatakan kami salah katanya mengutip dasar hukum. Harusnya seperti Adi Darmawan bilang, harusnya pakai KUHP yang lama, bukan KUHP yang baru. Tapi kami tunjukkan di surat penangkapan dan penahanan mereka sendiri ternyata pakai KUHP yang baru. Dan kalau kita lihat pasal 361 huruf D pakai KUHP yang baru. Jadi nanti ya dalam proses pemeriksaan di persidangan di Dr. Tifa pakai KUHP yang lama atau yang baru? Nggak tahu. Saya belum lihat. Belum tahu. Pakai Nah, KUHP saya yang- mau mengikuti sidangnya. Pakai KUHP yang baru. Ya, karena sudah dilimpahkan dan nanti pemeriksaan dalam persidangan pakai KUHP yang baru. Jadi dalam kasusnya Mas Roy dan Dr. Tifa, babak penggunaan KUHP lama itu sudah selesai. Yaitu ketika penyidikan sudah selesai dan P21 dan kemudian sudah dilimpahkan. Jadi kita nggak bicara lagi yang namanya KUHP lama, kecuali nanti ketika dalam sidang kita melakukan penilaian. Ya, penilaian terhadap substansi kita lihat pakai parameter KUHP lama, penilaian terhadap substansi. Tetapi proses persidangannya itu sendiri menggunakan KUHP yang baru. Nah ini biar kita sama-sama paham, karena ternyata polisi nggak paham juga waktu penyidik. Ketika dia membantah kami bantah balik. Makanya dia minta waktu overtime. Mungkin dia susah membantahnya kembali. Karena ternyata apa yang mereka bantahkan terhadap kita, mereka tuliskan sendiri. Bahwa mereka menggunakan KUHP yang baru. Dan itu nggak bisa dibantah lagi. Karena sudah tertera di dalam surat penangkapan dan penahanan. Itu yang untuk garis bawah Adi Darmawan. Jangan sampai dia menyesatkan seluruh republik ini. Begitu ya kawan ya. Oke, silakan Bung Ade. Ya, bahwa kemudian menggunakan KUHP baru itu nanti penilaian di pengadilan, Bung Aiman. Artinya nanti kita lihat substansinya seperti Semua apa. KUHP lama, semua KUHP baru yang digunakan nanti. Termasuk KUHP baru. Oh iya loh, KUHP pasti baru. Oke. Nah ini ada lagi ceritanya, gini ya. Kan di dalam kalau kita lihat dokumen yang ada, termasuk dokumen yang mereka keluarkan, itu masih mencantumkan pasal 110. 310 KUHP yang lama. Itu menurut saya, kita boleh berdebat, itu keliru. Kenapa? Kalau kita pakai azas lex favorio itu adalah kita punya preferensi mana yang lebih menguntungkan. Kalau lebih menguntungkan KUHP yang lama, kita pakai KUHP yang lama. Tapi itu untuk pembelaan kita sebagai terdakwa dan untuk pertimbangan hakim. Tetapi untuk menyusun dakwaan, untuk menyusun surat perintah penangkapan dan lain sebagainya, semua petugas harus menggunakan KUHP yang baru, tidak ada KUHP yang lama lagi. Tetapi nanti kita akan challenge di pengadilan. Kami lebih suka menggunakan yang lama karena yang lama lebih ringan misalnya. Itu namanya lex favorio. Tetapi tidak bagi misalnya kejaksaan. Kalau kejaksaan bilang, tadi kan ini saya kritik sedikit lah, ini kan akademik. Dia bilang, justru kami menunjukkan jiwa perlindungan HAM, humanisme dan lain sebagainya, kami menggunakan lex favorio. Lah kalau begitu nggak usah didakwa saja. Nggak usah dituntut. Kalau mau humanisme kan. Atau menggunakan pasal-pasal yang memang betul-betul ringan. Karena ini kan kasusnya adalah konon katanya fitnah dan pencemaran nama baik. Tapi kan menggunakan pasal-pasal yang dengan ancaman hukuman 8 tahun dan 12 tahun penjara. Karena itu kesalahan ini ya kita sudah kritik juga. Dan mudah-mudahan kalau dari sisi hukum ya dan fakta serta peristiwa, ya kami yakinlah 99,9% pra peradilan ini akan kami menangkan. Oke. Kalau seandainya menang, kan nggak berubah apapun. Nah, oke. Karena ini post factum kan sudah Ya. terjadi. Tidak hanya pos waktu, memang sudah lewat karena sudah pelimpahan Ya. kan. Jadi gini, ada asbabun nuzulnya yang saya katakan tadi. Oke. Kita sudah menyampaikan pra peradilan ini ketika Mas Roy dan Dr. Tifa ditangkap. Tetapi kemudian ada perbedaan keputusan. Mas Roy tetap, Dr. Tifa menarik. Dua-duanya sah. Dua-duanya bagus karena tidak perlu juga dua-duanya maju pra peradilan untuk mempermasalahkan hal yang sama kan. Tapi kalau soal penangkapan dua-duanya penting untuk diri mereka sendiri. Nah sekarang yang kita persoalkan itu adalah sebuah proses penegakan hukum yang benar.
termasuk tadi menggunakan kuhab lama, kuhab baru, kemudian proses penggeledahan, penangkapan dan penahanan yang benar. Jadi ini bukan hanya untuk kepentingan Mas Roy, tapi untuk kepentingan kita semua nantinya. Jadi nanti kalau kita mengalami hal yang sama, ya kita tidak diperlakukan seperti Mas Roy yang katanya seperti Ahmad Yani dalam G3 PKI itu ya. Nah itu, jadi hitung-hitungan kita bukan hanya soal apakah dia punya direct impact kepada pokok perkaranya, tetapi ini adalah tanggung jawab social responsibility dari kita semua untuk menegakkan hukum. Saya kira poin ini penting juga, tapi bukan berarti tidak ada amunisi di dalam pokok perkara. Kalau kita menangkan paling tidak secara psikologis kita merasa bahwa kita benar di jalur yang benar dan klien kami Mas Roy dizalimi dalam konteks penahanan, penangkapan dan sebelumnya penggeledahan. Begitu. Oke. Baik. Silakan. Oke. Boleh mau tambahkan? Boleh. Silakan. Bingung. Oke, ini tentang apa ya, pra-peradilan? Pra-peradilan dulu. Jadi pertama untuk pra-peradilan kalau kami sendiri menghargai ya upaya hukum yang diajukan oleh rekan-rekan sejawat sebagai penasihat hukum tersangka, karena itu memang upaya hukum yang dianut oleh hukum acara pidana kita, dan itu adalah forum yang tepat untuk menguji. Ya. Jadi itu silakan saja untuk dilakukan. Sekalipun kalau kami berpandangan memang ini agak berlebihan. Ya, berlebihannya kenapa? Pertama, karena biasanya seorang advokat itu mengajukan upaya peradilan itu untuk memastikan agar upaya paksa itu terhenti. Artinya upaya paksa itu masih berlangsung. Sementara di perkara ini kan sebenarnya dengan dilimpahkannya berkas secara otomatis upaya paksa sudah terhenti. Tadi kan juga sempat dibahas itu, sesuatu yang sudah terhenti apalagi yang mau dicari ya. Kecuali ada yang bilang wah ini hanya sekedar untuk mendiskreditkan, ada juga untuk lesson learn publik, itu ya semua pendapat boleh-boleh saja ya, dan kami hargai itu. Jadi menurut kami agak berlebihan satu itu. Kedua, kalau mempersoalkan soal penahanan, kenyataannya penahanan ini kan juga tidak berjalan gitu. Karena sudah dilakukan pembantaran secara fakta pun tiga malam itu kan mereka tinggal di VVIP-nya rumah sakit. Tidak pernah di sel. Bukan bermalam di sel. Jadi secara kerugian material kan masih dipertanyakan. VVIP rumah sakit. Loh katanya begitu, nggak tahu. Katanya di rumah sakit VIP atau apa gitu ya. Artinya secara material juga tidak ada dampak gitu ya. Lalu yang ketiga kalau bicara ada penangkapan seperti G3 PKI ya, kalau kata Bang Roy, saya kok kayaknya ini agak hiperbola ya. Kalau film itu kan saya dari SD nonton itu gitu ya. Ada yang dipopor senjata, ada yang diseret, ada yang dipukul. Kayaknya sih nggak begitu gitu ya. Bahwa penangkapan ya kami juga sering lah mendampingi klien dan ditangkap. Semua orang namanya ditangkap secara psikologis pasti merasa tertekan dan ruang geraknya dibatasi. Ya. Itu sudah memang seperti itu gitu ya. Dan menurut saya sih penangkapan di jam 7 itu masih dalam taraf wajar. 7 pagi. Wajar. Kadang ada penangkapan jam 12 malam. Ya. Ada, dan itu nggak lagi tidur dibangunin apa itu melanggar HAM kan nggak juga. Jadi bahwa jam 7 Bang Roy belum mandi, belum sarapan ya mungkin karena mungkin memang seperti itu. Padahal katanya sudah sholat subuh. Buktinya Bu Tifa jam 7 udah cantik tuh. Udah siap gitu ya. Jadi ini kan tergantung lagi mau ujian. Orang masing-masing punya gaya masing-masing, itu tidak bisa menjadi parameter. Bahwa saya nggak mandi, saya nggak sarapan. Saya pikir itu ya nanti silakanlah majelis, tapi ini kalau kacamata kami melihat ini agak-agak berlebihan gitu ya. Dan ini juga konfirm apa? Buktinya hanya beliau yang melakukan Bu Tifa enggak. Menjadi aneh gitu kan. Ada perbedaan upaya hukum ya. Terus juga perbedaan persepsi, contoh. Ya kan kami mencermati aja ya. Bu Tifa menggunakan rompi, Pak Roy nggak menggunakan rompi. Itu punya reason, punya alasan, punya tujuan. Termasuk hari ini juga upaya hukumnya berbeda. Saya dapat informasi terakhir dari Pak Katiri, penasihat hukumnya pun sudah berbeda. Nah justru kami, ya kalau kami sih buat bukan menjadi concern kami lah. Apalagi soal upaya paksa dari awal kami udah bilang itu kewenangan penegak hukum dan itu tanggung jawab penegak hukum. Ya, kalau dilakukan dengan amanah akan dilindungi, tapi kalau tidak amanah juga harus dipertanggungjawabkan. Makanya kami tidak mau masuk ke arena itu. Nah, cuma yang menjadi concern kami, kembali kalau kami pokok perkara, Mas Aiman. Dengan adanya pra, rupanya ada yang memanfaatkan ketentuan kuhab baru yang bilang memang dengan upaya pra maka terjadi penangguhan pemeriksaan pokok perkara. Dan ini sekarang sudah terjadi jeda antara pemeriksaannya Dr. Tifa dengan pemeriksaannya Pak Roy.
Dalam beberapa pra itu biasanya selesai 2-3 minggu dalam konteks tidak ditahan. Sehingga kemarin berpikir, waduh ini kalau berjeda sampai 3 minggu berarti agak jauh juga nih jedanya ya. Untuk Pak Jokowi juga harus 2 kali datang, ini juga selain merepotkan secara lawyer ada strategi litigasi gitu ya. Biasanya dengan cara Bu Tifa di depan, nanti Ibu Tifa yang pembuktian duluan, Ibu Tifa yang divonis, Pak Roy yang akan mengambil manfaatnya. Contoh, pemeriksaan saksi A di sana kurang sempurna, di Pak Roy akan disempurnakan. Pemeriksaan ahli A yang Bu Tifa di sana nggak bisa diperbaiki di Pak Roy. Jadi itu sebagai lawyer biasanya strategi itu. Nah, kami sedang mencermati apakah ini bagian dari strategi itu. Itu sah-sah saja ya. Tapi kami akan tentunya menjaga agar tidak merugikan kepentingan saksi korban gitu ya. Jadi justru kami melihatnya kacamata itu. Kalau pra monggo kerso silakan aja. Tapi terkait dengan pokok perkara kami sedang terus melihat apakah kecurigaan kami benar adanya. Tentunya juga kami sebagai lawyer memiliki strategi juga dan kami akan berkoordinasi dengan pihak kejaksaan. Gimana? Jadi ini kenapa kemudian pengacaranya Mas Roy dan pengacara Dr. Tifa itu berbeda? Ya, ini ada beberapa fakta yang kita lihat ya. Ada perbedaan satu pra tidak pra. Dan jadi kan dari awal tadi satu pra peradilan, satu tidak pra saya bilang peradilan. ini berlebihan. Nah, ternyata pandangan ini kan lebih kurang juga Bu Tifa tidak melakukan pra. Ya mungkin pemikirannya sama juga, tidak berlebihan, agak berlebihan kalau lihat pra. Jadi udah perbedaan cara pandang satu. Satu. Kedua, waktu dalam proses di mana di Polda dan rumah sakit kalau kita lihat kan ada beda style juga nih. Pak Roy nggak mau pakai rompi, Bu Tifa pakai rompi. Berarti ada perbedaan alasan, tujuan yang hendak dicapai kan? Karena mereka ini kan orang pintar gitu ya. Semua tindak tanduknya tentu ada reason. Lalu yang ketiga, saya dapat informasi kemarin dari Pak Ketiri, tim penasihat hukumnya sudah berbeda nih. Tadi udah disampaikan juga berbeda. Nah, berarti kan ini udah beda strategi, beda cara. Nah, jadi maksudnya pecah. Oh bukan, beda cara. Nah yang terpenting buat kami adalah jeda waktunya sudah jadi berubah. Nggak, tujuannya apa tapi kalau beda cara itu? Jeda waktunya berubah, itu hanya the way to do. Tapi jeda waktunya berubah, nah waktu berubah ini bisa dimanfaatkan oleh tim lawyernya Pak Roy. Untuk? Ya, saya nggak tahu ya apakah ini menjadi reasonnya ya. Kenapa? Nanti Ibu Tifa yang pembuktian di depan, Ibu Tifa yang divonis duluan, beliau di belakang dengan catatan semua yang kurang-kurang di pemeriksaan yang pertama akan dirapihkan di belakang. Itu strateginya para lawyer. Tapi kembali lagi ya, ini kan silakan. Persepsi dan setiap lawyer pasti akan berpikiran seperti ini. Jadi intinya kami karena udah kebuka duluan di sidangnya Dr. Tifa, kekurangan-kekurangan nanti dilapis kemudian disempurnakan di sidangnya Mas Roy. Betul. Misalnya melempar 5 pertanyaan, ternyata ada yang lupa. Nah, di belakang ini bisa rapi. Nah, jadi nanti banyak manfaat pembelaannya di Pak Roy, di Bu Tifa justru strategi tidak maksimal. Itu bicara strategi ya. Terus? Nah, tapi kembali lagi ya, kalau kami sah-sah aja. Itu strategi yang sah. Tapi tentunya kami juga akan mengantisipasi. Kami akan bekerja sama dengan teman-teman kejaksaan karena hari ini kan semua kepentingan hukum Pak Jokowi sudah diambil oleh jaksa. Kami akan berkoordinasi, akan mengingatkan tim jaksa bahwa ini seperti ada strategi seperti itu sehingga perlu kita imbangi agar paling tidak dalam persaingan kita harapkan adalah kebenaran akan terbuka, keadilan dapat diwujudkan dan seluruh permainan tidak bisa menggeser keadilan itu sendiri. Itu tujuan kami. Saya tambahkan sedikit. Nanti saya beri smart. Tapi saya ingin tanya gini, kalau sedemikian berarti ada di benak Anda bisa merugikan saksi korban dalam hal ini Pak Jokowi? Ya, tentunya. Tentunya dong. Di mana kemudian supaya publik juga tahu, di mana kerugian yang akan dialami oleh Pak Jokowi dengan strategi seperti ini versi Anda? Bahwa Dr. Tifa maju duluan, belakang disempurnakan oleh Mas Roy Suryo. Ya, harus datang. Nanti pertanyaan-pertanyaan akan lebih dimatangkan di sesi kedua. Artinya maksudnya begini, kerugiannya adalah hukumannya tidak sesuai dengan yang diharapkan atau gimana? Nah, bukan dari segi teknik pembuktian ya. Kalau hukuman kan menurut saya itu kan udah kan artinya gini, kalau seandainya disempurnakan artinya bisa jadi tidak terbukti apa yang dilakukan Mas Roy dan kawan-kawan. Kalau ada penyempurnaan itu kan yang dikhawatirkan. Bukan jadi itu. Gimana? Bukan soal terbukti. Kalau terbukti tidak terbukti itu fakta. Mau apapun ilmunya ya fakta adalah fakta ya. Tapi maksud saya adalah teknik pendalamannya, teknik tanya jawabnya itu akan lebih dikomprehensifkan di sesinya Pak Roy sehingga pembuktiannya Pak Roy nanti bisa lebih maksimal dibanding pembuktiannya Ibu. Yang ujungnya adalah? Ujungnya ya nanti kembali ke fakta hukum yang bisa diambil oleh hakim. Tentunya bisa jadi berbeda. Meringankan atau bahkan mungkin bebas dan seterusnya.
Menurut saya sih, saya berkeyakinan ya kalau untuk bebas Ini kok kayaknya lain, agak-agak ini. berat ya. Tapi paling tidak bisa lebih meringankan ya. Dan kembali lagi Oke, ya, kalau paham. untuk Pak Jokowi sebenarnya untuk pemidanan bukan concern beliau, tapi beliau Tapi gini, lebih ini kepada bayangan saya awam. faktanya. Kalau seandainya memang ada fakta, mau seberapapun sempurna, kalau memang salah, pasti salah. Yes, that's Tapi right. kalau seandainya fakta, kalau memang benar, seberapapun disempurnakan, ya pasti memang benar. Artinya strategi itu bagi saya secara logika harusnya tidak perlu dikhawatirkan.